Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, namun tidak menunjuk pada suatu aliran tertentu. Yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang Islam secara keseluruhan. Dalam suatu hadis telah dijelaskan yang artinya, sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan, dan umatku 70 golongan, dan hanya satu golongan yang akan selamat. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah satu golongan tersebut? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu golongan di mana aku dan sahabatku berada. Hadis ini yang kemudian sering digunakan oleh orang-orang NU sebagai salah satu dalil atau dasar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah yang pertama melalui forum yang demokratis. Jadi, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah bukan karena wasiat atau pesan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar wafat, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh para sahabat yang bersifat eksklusif. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan yang juga dipilih dengan cara seksama. Inilah yang disebut sebagai dasar-dasar demokrasi. Selang beberapa tahun kemudian, setelah Utsman bin Affan wafat, maka diangkatlah khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ada seorang gubernur Syria yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Ali radhiyallahu anha terpilih menjadi khalifah, gubernur Syria tersebut tidak setuju, sehingga melakukan pemberontakan. Bentrok antara kelompok Ali dan Muawiyah pun tak bisa terelakkan. Peristiwa ini lebih kita kenal dengan peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada tanggal 26 sampai 28 Juli tahun 657 sebelum Masehi. Dalam Perang Siffin tersebut dimenangkan oleh pasukan Ali dengan mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan Al-Quran di atasnya tanda perdamaian. Maka terjadilah suatu perundingan dari kedua kubu dalam Perang Siffin tersebut. Kemudian dari dua belah pihak mengutus seseorang untuk berunding. Dari pihak Ali radhiyallahu anha diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak sang gubernur mempresentasikan Amru bin Ash. Dalam sejarah, perundingan ini disebut dengan peristiwa Tahkim. Jika ditinjau latar belakang kedua delegasi, yaitu Abu Musa dan Amru bin Ash, maka akan terdapat ketidakseimbangan. Abu Musa merupakan ulama, sedangkan Amru bin Ash adalah seseorang politisi. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika Amru bin Ash bermain politik dalam perundingan Tahkim tersebut dengan berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, marilah kita pertama-tama membuat kesepakatan bahwa pemerintah ada di tengah-tengah atau kosong, atau tidak ada yang menduduki." Abu Musa pun setuju jika memang itu yang terbaik. Lalu, Amru bin Ash mempersilahkan Abu Musa untuk berpidato dengan berkata, "Karena engkau yang lebih tua dan lebih alim, maka engkaulah yang lebih pantas untuk berpidato terlebih dahulu." Abu Musa pun naik untuk berpidato ke atas mimbar. Abu Musa berkata, "Wahai saudara-saudara kaum muslimin penduduk Mekkah yang sangat kami hormati. Dengan ini, saya Abu Musa bin al-Asy'ari mewakili pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anha dengan sah meletakkan jabatannya." Seharusnya, Amru bin Ash mengatakan yang serupa. Namun, pada realitanya dia justru berkata, "Wahai saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Abu Musa al-Asy'ari mewakili Khalifah Ali radhiyallahu anha telah meletakkan jabatannya. Maka dari itu, jabatan saya ambil alih dan untuk diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan." Dari peristiwa inilah umat Islam terpecah menjadi dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah adalah golongan pendukung Ali radhiyallahu anha, sedangkan Khawarij adalah golongan di mana tidak memihak kepada Ali radhiyallahu anha atau Muawiyah dengan alasan hukum Allah atau Al-Quran. Sehingga
Pada masa pemerintahan Muawiyah terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah pengikut setia Ali radhiyallahu anha, golongan kedua penolak Ali radhiyallahu anha, dan yang ketiga adalah pendukung Muawiyah. Sekitar pada akhir tahun 40-an Hijriyah, untuk melenggangkan kekuasaannya, Muawiyah membuat ajaran baru yang disebut Jabariyah. Ajaran Jabariyah mengambil dasar segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang artinya, dan bukan engkau memanah ketika engkau memanah, melainkan Allah yang memanah. Para ulama kiai yang ingin dekat dengan kekuasaan kemudian menyebarkan paham Jabariyah tersebut. Akibat dari munculnya paham Jabariyah ini, muncul pengemis-pengemis, ekonomi hancur, manusia banyak yang tidak berusaha mencari rezeki karena memandang rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyeimbang, maka muncullah aliran bernama Qadariyah yang dipelopori oleh cucu Ali radhiyallahu anha. Faham ini memiliki kehendak mutlak. Allah tidak ikut campur dengan apa yang dilakukan manusia, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Disinilah mulai ada reformasi dan dapat menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah menjadi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini murni pemerintahan yang memang maju pesat. Karena prinsip bahwa manusia tidak mengandalkan takdir, tetapi jika ingin berubah, maka harus merubahnya sendiri. Sedangkan paham Qadariyah sebagai kritik paham Jabariyah. Kemudian muncul paham Mu'tazilah yang menjadi spirit pembangunan negara. Paham ini yang mulanya memberikan semangat pada manusia bahwa manusia memiliki hak mutlak dan dengan prinsip akal. Segala sesuatu yang masuk akal adalah segala sesuatu yang harus dirasionalkan. Hingga terjadi sebuah peristiwa ketika salah satu keturunan Abbasiyah menggunakan paham Mu'tazilah sebagai paham resmi negara. Sehingga timbul beberapa orang yang tidak mengikuti paham Mu'tazilah. Orang-orang tersebut akan diberikan hukuman, berupa hukuman mati dan lain sebagainya. Akhirnya, lahir seorang ulama yang dulunya adalah aktivis Mu'tazilah yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan keluar dari paham Mu'tazilah. Beliau tidak berada dalam paham ekstrim Jabariyah ataupun Qadariyah, melainkan berada di tengah-tengah. Beliau memproklamasikan kembali ma'ana ilaihi wa ashabihi, yakni sebuah kelompok di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada. Paham yang dideklarasikan oleh Abu Hasan inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau paham Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki hak, paham Qadariyah mengatakan manusia memiliki hak mutlak, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abu Hasan ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak, namun kehendak tersebut terbatasi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah konteksnya kembali pada semangat akal Islam, ma'ana ilaihi wa ashabihi, yang dipelopori oleh dua ulama besar, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, yang kemudian mendasar pada Ahlus Sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya atau wal Jamaah. Kemudian lahir Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Imam Hambali inilah yang menjadi korban dari kekuasaan Bani Abbasiyah ketika mengharuskan warganya menggunakan aliran yang dikembangkan, yakni aliran Mu'tazilah di dalam bidang fikih. Sebenarnya masih banyak ulama yang lain, tetapi yang kita sering dengar atau kita kenal adalah ini, yang kita sebut dengan 4 mazhab. Aswaja di dunia dan di Indonesia. Perkembangan aswaja di dunia cukup baik. Hal ini diiringi dengan tingginya semangat para ulama dan umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melaksanakan pengembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Perkembangan aswaja di Indonesia bersamaan dengan berembangnya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali di Pulau Jawa yang biasa kita kenal dengan Wali Songo. Peranan Wali Songo sangat berpengaruh dalam menetapkan eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, aswaja yang dikembangkan Wali Songo masih dalam bentuk ajaran-ajaran yang sifatnya tidak dilembagakan dalam satu wadah organisasi. Karena mengingat ketika itu belum berkembangnya organisasi. Sebenarnya
Aswaja telah berkembang di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Aswaja telah mengakar kuat di bumi Nusantara. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai sekte seperti Wahabi, Syiah, dan sebagainya. Nah, dari situ para ulama semakin giat mendakwahkan, menyiarkan, dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai cara. Di antaranya melawan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dengan berbagai karya tulis seperti Risalah Aswaja Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, Kawakib Al-Lama'ah karya Kiai Haji Abu Fadl Senori Tuban, dan semisalnya hingga sekarang. Selain itu, yang juga tidak kalah manfaatnya adalah kekompakan para ulama untuk bersatu padu merapatkan barisan perjuangan dengan menginstitusionalisasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam organisasi modern NU. Melalui NU inilah medan perjuangan para ulama Nusantara semakin luas, tidak hanya di bidang agama, akan tetapi dalam semua aspek kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya dalam skala nasional, namun dalam skala lebih luas di dunia internasional. Seperti keberhasilan Komite Hijaz NU dalam mempertahankan ajaran Aswaja di Masjidil Haram, merespon berbagai kebijakan Arab Saudi yang hendak menghapusnya, di mana jasa besar diakui dunia Islam saat ini. Selanjutnya, pembahasan yang C, yaitu bentuk-bentuk pemahaman dalam akidah Aswaja. Yang ada 3. Yang pertama, Tauhid Rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan, yakni mengimani dan meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Dalilnya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah, yaitu adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat, artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Dalilnya terdapat surat Al-A'raf ayat 180, artinya hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dan menyebut nama-namanya. Baiklah, saya Wendy Lestari akan menjelaskan tentang hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja, hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa demikian? Karena sebab didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah untuk mempertahankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh-pengaruh atau aliran-aliran lain yang ingin menghilangkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para ulama-ulama Sunni atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Di samping itu semua, ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama ini semuanya didasarkan kepada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di bidang akidah, syariah, akhlak, dan lain-lain. Mereka mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka tidak salah ketika orang-orang menyebut bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ini juga organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, sebelum saya menutup video presentasi kami, saya akan menyimpulkan sedikit dari inti dari materi-materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran yang didirikan oleh ulama besar, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran Islam murni. Mereka mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pengajarannya berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, akidah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Yang kedua, An-Nubuwat,
nubuat ini adalah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Rasul dan Nabi sebagai utusannya. Yang ketiga adalah Al-Ma'had. Artinya adalah mereka meyakini bahwa adanya kehidupan akhir, kehidupan setelah mati, kehidupan setelah meninggal, atau kehidupan setelah hari kiamat. Kita akan dibangkitkan lagi, kemudian diperhitungkan amal ibadah selama kita hidup di dunia. Yang ketiga yaitu perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia maupun di dunia. Insya Allah perkembangannya itu berkembang karena semangat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendukung. Yang keempat yaitu hubungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan NU. Hubungannya sangat erat karena sebab didirikannya NU ini adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya itu dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, terkhusus untuk Bapak Mutasir, SHI, MSY, dan teman-teman. Kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa video presentasi dan makalah yang kami buat jauh dari kata sempurna, bahkan masih banyak kekurangannya. Maka dari itu, kami menerima segala saran dan kritik dari Bapak dan teman-teman semuanya. Unzur maqalah walatan zur maqalah. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri kami sendiri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.